Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Malam itu Turgut menghampiri Ismihan di Sogod dengan mengatakan, "Aku tahu bahwa kau khawatir, Valdes Sultan. Komandan Konstantinopel mendukungmu. Insya Allah, kau tidak akan terpojok." Lalu Ismihan berkata, "Aku tidak pernah kalah, Turgut Bey. Aku pikir kau membenciku karena masalah Olof. Tapi ini politik, siapapun boleh bekerja dengan siapapun." Seketika Turgut mengatakan, "Aku tidak akan pernah. Ngomong-ngomong, aku dengar bahwa Osman mengambil Sultan Mesud darimu. Kau tidak bisa menang kali ini." Lalu Ismihan mengatakan, "Osman menghancurkan dirinya sendiri dengan langkah ini. Samagar akan membawa Mesud kepadaku. Dia mengejar Osman." Lalu Turgut mengatakan, "Samagar? Insya Allah. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tahu di mana mereka berada?" Mendengar ini Ismihan bertanya, "Apa maksudmu, Turgut Bey? Kamu tahu tapi kamu tidak memberitahuku? Atau apakah kamu menginginkan sesuatu dariku sebagai balasannya? Jangan lupa, akulah yang melindungi kastilmu dari Osman." Kemudian Turgut mengatakan, "Beberapa hal lebih penting daripada Inegol. Tahta dan kekuatanmu bergantung padanya. Itu sebabnya kau sangat menginginkan Sultan Mesud." Lalu Ismihan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Dan Turgut menjawab, 120 kuda dan 200 pedang akan dikirim ke Inegol dengan perintahmu." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Sekarang, kenapa? Apakah ada bahaya?" Dan Turgut menjawab, "Bahaya bisa datang kapan saja. Misalnya, kau mungkin mencoba membuat Olof mendapatkan kursi Inegol. Jadi, itu baik untuk keamanan." Kemudian Ismihan memerintahkan Archie untuk mengirim 120 kuda dan 200 pedang kepada Turgut. Lalu Turgut mengatakan, "Evalah, mereka menahan Sultan Mesud di sebuah goa di Guragach. Tapi mereka akan berpindah tempat besok. Kau harus bergegas." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Dan Turgut menjawab, "Ketika kau berjuang di samping seseorang selama bertahun-tahun, kau tidak perlu mencari tahu. Kau pasti tahu. Pertama, aku mendengar tentang Mesud. Kemudian, aku pergi memeriksa goa dan melihatnya sendiri. Dia ada di sana." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Turgut Bey, apakah kamu menjual Osman hanya untuk 120 kuda?" Dan Turgut menjawab, "Osman bahkan tidak berharga dengan 5 kuda. Aku sudah selesai dengan dia. Sekarang pergi dan selesaikan skormu dengannya." Kemudian Turgut pun pergi dari sana. Keesokan harinya, di wilayah Guragach, Samagar menyerbu kereta yang mereka kira itu adalah Mesud. Namun hal yang tidak diduga adalah bahwa Osman telah memasang perangkap untuk menjebaknya. Lalu berkata, "Akulah yang akan memutuskan apa yang akan dimulai dan diakhiri." Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Sahabat, kita beralih sejenak ke Sogod. Pertemuan para hatun pun diadakan. Saat semua hatun bey telah berkumpul, tidak lama Ismihan datang memasuki ruangan. Kemudian mempersilahkan Bala untuk duduk tepat di sebelahnya. Lalu berkata, "Masya Allah, kalian di sini tanpa ada yang kurang." Dan Bengge menjawab, "Kau memanggil kami, tentu saja kami akan datang, Yang Mulia Valdes Sultan." Namun salah satu hatun berkata, "Semua orang ada di sini, kecuali Mahlun Hatun tidak ada di sini, Valdes Sultan." Dan Ismihan mengatakan, "Bala Hatun, kepala hatun dari Yenisehir ada di sini. Kita tidak membutuhkan orang lain." Kemudian Ismihan pun mempersilahkan semuanya untuk menyantap hidangan mereka. Dengan isyarat dari Bala, Ulgen dan Esma pun pergi menuju dapur. Kemudian Ismihan mengatakan, "Sejak aku datang ke perbatasan, kita telah mengalami banyak hal dalam waktu singkat. Tetapi ada sesuatu yang aku sadari, kesuksesan para saudari, baik di medan perang maupun dalam perdagangan,
Mereka tidak henti dan mereka mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan. Terima kasih. Tentu saja, Bala Hatun, bukankah begitu, Hatunlers? Dan mereka menjawab, ya, benar. Namun Bala mengatakan, astagfirullah, jika ada kesuksesan, itu adalah kesuksesan para saudari yang tidak pernah meleset dari target dan mempertaruhkan nyawa mereka. Kami hanya menunjukkan targetnya. Mendengar ini Ismihan mengatakan, kamu rendah hati lagi. Semua yang kamu sentuh menjadi mekar, Bala Hatun. Mulai sekarang, kesepakatan tidak hanya dengan saudari, tetapi juga dengan Yenisehir. Di sisi lain, tepatnya di dapur umum, melihat semua Hatun tengah sibuk menyiapkan hidangan untuk para tamu, Ulgen pun memulai aksinya dengan menuangkan ramuan pada sehelai kain yang ternyata kain itu digunakan untuk mengelap gelas milik Ismihan. Dan tanpa diketahui oleh siapapun, Ismihan pun meminum syarbat yang dihidangkan oleh pelayan dengan menggunakan gelas tersebut. Kemudian Bala berkata, sekarang kalian memuji para saudari itu, benar? Tapi ada beberapa orang yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kepada saudari tersebut. Alcicek yang berada di sana berkata, Bala Hatun, jika kau mengkonfirmasi, aku juga ingin bergabung dengan para saudari. Namun Bala mengatakan, pertama-tama kami perlu bertanya pada ibumu Alcicek. Apakah kamu setuju, Bengge Hatun? Dengan terpaksa, Bengge menjawab, tentu saja, dia bisa bergabung denganmu. Aku akan senang jika kamu mengajarinya, Bala Hatun. Kemudian Ismihan mengatakan, kamu melakukan apa yang diharapkan darimu, Bengge Hatun. Hatunlers, kalian juga, dengarkan kepala Hatun kalian. Namun seketika, Ismihan terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian dengan sigap, Bala mengambil alih dirinya dan memerintahkan semua tentara untuk segera menutup gerbang agar tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Dan dengan kecerdikannya juga, Bala berhasil mengambil segel itu dari kantong baju Ismihan tanpa ada seorang pun yang tahu. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Pertarungan masih berlanjut. Meskipun jumlah Alpen hanya sedikit, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk terus berjuang. Tidak lama Turgut dan Bei lainnya datang membantu. Melihat Samagar yang pergi melarikan diri, Osman pun langsung mengejarnya. Sahabat kita beralih lagi ke Sogut. Terlihat Ismihan yang masih belum sadarkan diri dengan Kumar Abdal yang berada di sana mencoba untuk menyembuhkannya. Menyaksikan ini Bengge bertanya, siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Dan Bala menjawab, siapapun yang melakukan ini akan membayar harganya. Tidak lama Ismihan pun tersadar, namun kondisinya masih sangat lemah. Kemudian Bala bertanya, Kumar Abdal, kenapa dia tidak bangun? Afci juga bertanya, apakah itu racun? Dan Kumar Abdal menjawab, tidak. Hal yang dikhawatirkan Frede Sultan membuatnya lemah, tapi dia baik-baik saja. Kalian harus merawatnya sebentar. Dia harus menjauh dari hal-hal yang membuatnya stres. Melihat Esma di sana, Bengge memberikan isyarat, kemudian pamit dari ruangan itu. Tanpa menunggu lagi, Bengge menghampiri Esma di koridor, kemudian bertanya padanya tentang semua hal yang terjadi di mansion. Dengan gugup Esma menjawab, tidak, Bengge Hatun, kita harus berhenti. Lalu Bengge bertanya, apakah kamu menyerah pada saudaramu, Esma? Diancam seperti itu membuat Esma lemah, kemudian menjawab, ini adalah permainan. Bala Hatun dan Malun Hatun, mereka memainkan permainan melawan Frede Sultan. Dan masih ada lagi. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Kejar mengejar terus berlanjut, hingga akhirnya Osman berhasil melumpuhkan Samagar. Meskipun terluka, Samagar berkata, permainan berakhir Osman, Nokersku akan membunuhmu. Kemudian pertarungan pun berlanjut. Di sisi lain, Bayindir yang sedari tadi menyaksikan semuanya dari balik semak, dia berkata, jika aku membantu Mongol, Osman akan mengambil kepalaku. Jika aku membantu Osman, Frede Sultan akan mengambil kepalaku. Ah,
Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian dengan kecerdikan bodohnya, Bayindir melukai dirinya sendiri dan meminta Hushan untuk terus memukulnya. Tidak mau kalah, Bayindir juga membalas pukulan Hushan. Bukan hanya itu, dia juga melukai dirinya sendiri dengan belati miliknya. Kemudian mengolesi pedang mereka dengan darahnya. Sungguh, ini adalah kebodohan yang patut kalian tertawai. Saat pertarungan hampir selesai, Bayindir pun datang seraya berkata, "Osman Bey, aku di sini." Melihat ini, Osman menyebut namanya, Bayindir dari Cafundur. Pertarungan pun selesai. Osman, Turgut, dan yang lainnya mengelilingi Samagar yang sudah tidak berdaya. Kemudian Osman berkata, "Kau memainkan permainan, dan kami masuk jebakan." Hah? Tidak. Kamilah yang memainkan permainan dan menyelesaikannya. Permainan ini akan berakhir dengan kepalamu yang terpenggal. Lalu Samagar mengatakan, "Kemarahan Erlik Han akan menghancurkanmu, Osman. Ketika Ghazan Han mendengar apa yang kamu lakukan, ketika dia mengetahui bahwa kamu membantu Sultan Mesud, dia akan mengubah tanahmu menjadi neraka." Namun Osman berkata, "Kau mengubah tanah yang kau injak menjadi neraka. Tapi kami menyirami tanah yang kami ambil dengan darah kami, sehingga kami mengubahnya menjadi surga. Inilah perbedaan antara kau dan kami." Bayindir dari Cafundur. Sekarang, lihat di mana mereka yang melawan akan berakhir. Lalu Samagar mengatakan, "Aku akan bertemu dengan Gok Tenggriku, tetapi pedangmu yang akan memotong kepalamu sendiri. Kepala yang kamu potong bukan hanya kepalaku, tapi kepala semua orang." Dan Osman mengatakan, "Yang takut kehilangan kepala tidak bisa bebas. Mereka yang tidak berjuang untuk bebas tidak memiliki tempat di antara kami. Lihat aku, anjing. Aku bukan sultan yang terpikat di konyah atau seorang bey yang takut padamu. Akulah yang menanam benih sebuah negara yang akan menguasai seluruh dunia dan menumbuhkannya lebih besar dengan darah. Beritahu semua orang kejam yang kubunuh. Aku, Osman Bey, mimpi buruk bagi orang yang kejam dan pelindung orang yang tidak bersalah." Dan dengan sekejap, Osman menebas kepala Samagar di hadapan semuanya. Sahabat, kita kembali lagi ke Sogod. Setelah mengetahui semuanya dari Esma, seketika Benggi bergegas memasuki ruangan Ismihan dengan menyebut nama Bala. Namun Ismihan mengatakan, "Bala sudah pergi. Ada apa, Bengge Hatun? Mengapa terburu-buru?" Dan Bengge menjawab, "Itu jebakan, Sultanku. Bala membuat permainan untuk mengambil segel." Mendengar ini, Ismihan pun langsung memeriksa semua kantong bajunya, lalu mengatakan, "Segera bawa Bala Hatun kepadaku." Kemudian Bengge pun pergi untuk menangkap Bala. Kembali lagi ke Osman, setelah kematian Samagar, Osman memerintahkan alpennya untuk mengirim kepala itu kepada pemiliknya. Kemudian mengatakan kepada Bayindir, "Kamu pikir mati adalah sesuatu seperti perdagangan? Hah? Tidak ada perdagangan seperti itu. Jika kamu bekerja dengan yang kejam, aku akan memenggal kepalamu." Dengan penuh ketakutan, Bayindir mengatakan, "Aku akan memberimu koin dan emas untuk penaklukanmu. Kau membutuhkan sumber daya. Aku memiliki harta karun yang banyak." Namun Osman mengatakan, "Ketika aku membunuhmu sekarang, semua emas akan menjadi milikku." Mendengar ini, Bayindir mengatakan, "Tidak, Beim. Sementara aku berjuang untukmu, aku mempertaruhkan nyawaku sendiri. Tidakkah kau melihat itu? Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku setia kepadamu?" Lalu Osman bertanya, "Kau setia? Hah? Kau setia? Sekarang hanya ada satu kesempatan bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu." "Oh, tidak. Jangan senang begitu cepat. Dengarkan dulu. Valide Sultan menahan Konur sebagai tawanan. Kau harus menyelamatkannya dari Valide Sultan." Mendengar ini membuat Bayindir semakin bingung, lalu mengatakan, "Beim, agar aku bisa mendapatkan kepercayaanmu, dengan cara ini aku akan membawa Konur padamu." Kemudian Bayindir pun pergi dari sana.
Tidak lama Mahlun dan yang lainnya tiba. Melihat Bala belum datang, Boran bertanya kepada Osman, "Beim, Bala Hatun telat. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya?" Sahabat kita beralih ke Benggi yang terus berusaha mengejar Bala, hingga akhirnya dia menemukan sesosok wanita yang dia kira adalah Bala. Namun saat wanita itu berbalik, ternyata dia adalah Alcicek. Melihat ini jelas membuat Benggi bertanya-tanya. Dengan polosnya, Alcicek menjawab, "Aku tidak tahu, Ibu. Bala Hatun memberikan pakaian ini padaku, lalu pergi." Mendengar ini membuat Benggi semakin kesal. Kembali ke Osman, saat mereka mengkhawatirkan Bala, seketika Bala pun tiba, kemudian menunjukkan segel itu kepada Osman seraya berkata, "Sekarang kita memiliki segelnya." Menyaksikan ini membuat semua orang tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Kemudian Mahlun bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Beim?" Dan Osman menjawab, "Kita akan merebut kembali kastil kita. Tidak ada yang bisa melawan segel Sultan. Itu sebabnya aku mengundang kalian. Bala Hatun, kamu akan merebut kastil Kulu Cahisar bersama Aladin Bey. Mahlun Hatun, kamu akan merebut kastil Kara Cahisar bersama Orhan Bey. Dan kami akan mengambil Belcek." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.